Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahim Nasrullah, NIM 18 10 20 11 44, kelas PSIK 4C1. Di sini saya akan melakukan pengkajian fisik pada bayi baru lahir. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, itu ada pedomannya. Yang pertama yaitu kita sediakan ruangan pemeriksaan yang hangat, nyaman, dan tidak menstimulasi si bayi. Nah, caranya kita melepaskan pakaian si bayi hanya pada area yang diperiksa saja untuk mencegah kehilangan panas. Yang kedua yaitu lakukan secara berurutan dan dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kemudian lakukan prosedur dengan cepat untuk menghindari stres bayi. Kemudian berikan kenyamanan pada si bayi selama dan setelah pemeriksaan. Apabila bayi tersebut rewel atau marah, dan bicaranya dengan lembut, pegang tangan di atas dadanya, kita bedong dan kita peluk dan kita berikan dot. Nah, untuk penilaian prosedur pada pengajian fisik pada bayi baru lahir, yaitu yang pertama yaitu menilai Apgar Score. Nah, Apgar Score ini dilakukan oleh tenaga kesehatan pada setiap saat pada bayi baru lahir. Nah, pemeriksaan ini untuk memastikan kondisi bayi sehat dan tetap bugar untuk dapat hidup dan beradaptasi dengan lingkungan baru di luar rahim ibu. Nah, apabila penilaian Apgar Score ini tinggi, maka juga semakin baik kondisi bayi tersebut. Nah, biasanya untuk yang dinilai yaitu yang pertama aktivitas otot. Nah, apabila bayi tampak bergerak aktif, itu berarti skornya 2. Dan kemudian yaitu yang kedua yaitu denyut jantung. Nah, apabila denyut jantung si bayi kurang dari 100 denyut per menit, itu skornya 1. Dan apabila lebih dari 100 per menit, itu berarti kondisi jantung si bayi baik dan diberi skor 2. Nah, apabila respon refleks pada si bayi, jika bayi menangis atau batuk dan menangis secara spontan, apabila ditarik diberikan rangsangan nyeri, berarti kondisi bayi sangat baik dan diberi nilai skor 2. Kemudian yaitu warna tubuh si bayi. Apabila tubuh bayi ini kemerahan, itu berarti warna tubuh bayi normal dan sangat baik dan skornya yaitu 2. Kemudian yaitu pernapasan. Nah, apabila bayi ini menangis dengan kuat dan dapat bernapas dengan normal, maka skornya 2. Maka apabila skor di atas 7, berarti menandakan si bayi ini dalam kondisi baik dan sempurna. Apabila skornya di antara 5 sampai 6, si bayi kurang sehat atau bugar dan mungkin butuh pertolongan pernapasan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita melakukan pengukuran antropometri, yaitu berapa berat badan si bayi, panjang badannya, lingkar kepala, dan lingkar dadanya itu berapa. Kemudian yaitu yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan kepala, yaitu meliputi jumlah dan warna rambutnya bagaimana, apakah ada lanugo pada daerah bahu dan punggung. Yaitu lanugo itu rambut halus yang tumbuh di tubuh janin pada saat masih di dalam kandungan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana moleks pada tengkorak bayi. Kemudian adakah caput suksedenumnya. Kemudian kita lihat apakah ada strabismus pada mata dan bagaimana sensitivitas mata si bayi terhadap cahaya
dan bagaimana frekuensi berkedipnya. Kemudian apakah ada keluhan pada kornea si bayi, dan bagaimana warna pupilnya, apakah baik atau tidak, dan apakah ada edema pada palpebra, perdarahan pada konjungtivanya. Kemudian bagaimana dengan sensitivitas telinga si bayi jika dibunyikan bel, apakah ia merasa kaget atau merasa kesakitan, berarti itu tandanya baik. Nah, kemudian yaitu adakah pernapasan melalui mulut, pernapasan melalui cuping hidung si bayi. Kemudian apakah ada mukosa sekret pada lubang hidung si bayi. Nah, kemudian kita lihat warna lidahnya seperti apa, apakah kemerahan atau kebiruan. Kemudian kita melihat kemampuan refleks menghisapnya. Kemudian bagaimana pigmen pada gusi, dan kemudian bagaimana pergerakan leher pada si bayi, apakah terjadi keterbatasan gerak pada si bayi. Selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan pada dada dan punggung bayi. Apakah itu yang pertama, yaitu apakah ada kelainan bentuk pada dadanya, apakah asimetris atau simetris. Kemudian apakah ada retraksi dada pada bayi, dan bagaimana pergerakan dada kanan dan dada kirinya, apakah rata atau tidak ketika bernapas, simetris atau tidak. Kemudian yaitu apakah ada air susu pada kelenjar susu bayi. Nah, kemudian apakah ada fraktur klavikula pada bayi, dan berapa frekuensi denyut jantung per menit, dan apakah ada bising usus pada daerah dada, dan kita bisa melakukannya dengan mengauskultasi dengan stetoskop. Terus selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan abdomen bayi. Nah, yang kita lihat yaitu yang pertama, apakah bentuk perutnya membuncit atau tidak, apakah terdapat kembung pada perut si bayi. Yang ketiga yaitu apakah hati teraba 2 sampai 3 cm di bawah arkus kostanya. Kemudian apakah limfa teraba 1 cm di bawah arkus kostanya. Kemudian apakah ginjal juga teraba 2 sampai 3 cm di atas umbilisus. Dan kemudian apakah ada yang terakhir, yaitu apakah ada denyut jantung femoralnya. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan tulang belakang. Nah, untuk pemeriksaan ini kondisikan bayi dalam keadaan tengkurap. Kemudian kita raba sepanjang tulang belakang si bayi, apakah ada tulang belakang yang utuh atau tidak, masanya bagaimana, tidak melengkung atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan ekstremitas. Ya, yang pertama kita inspeksi pergerakan ekstremitasnya, apakah terjadi kelemahan, kelumpuhan pada posisi kedua kaki bayi, apakah ada valgusnya atau tidak. Kemudian kita inspeksi pada jari-jari kaki bayi, apakah terdapat polidaktili atau lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan genitalia. Nah, untuk pada bayi laki-laki kita inspeksi apakah adanya phimosis atau tidak, dan berapa panjangnya, dan apakah ada hipospadia atau epispadia pada bayi pada genitalianya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan anus dan rektum. Nah, di sini kita melakukan inspeksi pada area atresia ani. Nah, bagaimana posisi letak anusnya, apakah
apakah letaknya mekonium yang keluar pada 24 jam pasca lahir atau tidak. Kemudian yaitu kita melakukan pemeriksaan kulit, kita inspeksi apakah ada lemak pada kulit dan apakah ada rambut halus atau lanugo pada punggung bayi. Kemudian yaitu kita melakukan pemeriksaan refleks. Untuk refleks yang pertama yaitu refleks berkedip, yaitu kita menggunakan senter, kemudian kita arahkan pada mata bayi apakah dia berkedip atau tidak pada kedipan pertama. Apabila bayi tidak berkedip ketika diberikan refleks cahaya, berarti itu bisa mengindikasikan bayi mengalami kebutaan. Kemudian yaitu tanda Babinski. Nah, pertama kita goreskan telapak kaki bayi sepanjang tepi luar, dimulai dari tumit. Nah, kemudian normalnya pada jari kaki mengembang dan ibu jari kaki dorsofleksi. Nah, kemudian yaitu kita melakukan pemeriksaan fisik merangkak. Nah, ini posisikan bayi untuk merangkak dan letakkan di atas permukaan yang rata. Kemudian untuk bayi yang normal itu bayi membuat gerakan merangkak dengan lengan dan kaki. Nah, apabila tidak normal maka gerakannya tidak simetris. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu moro, ubah posisi dengan tiba-tiba atau pukul meja atau tempat tidur pada si bayi. Nah, normalnya lengan ekstensi dan jari-jarinya mengembang dan kepala terlempar ke belakang, dan tungkainya sedikit ekstensi dan lengannya kembali ke tengah dengan menggenggam. Nah, untuk yang tidak normal itu biasanya refleksnya refleks yang menetap lebih dari 4 bulan, respon tidak simetris. Nah, selanjutnya yaitu menggenggam, refleks menggenggam. Nah, letakkan jari di telapak tangan bayi dari sisi ulnar. Jika refleksnya lemah dan tidak ada, berikan bayi botol atau dot karena menghisap dan akan mengeluarkan refleks. Nah, normalnya bayi melengkung di sekitar jari-jari yang diletakkan telapak tangan bayi dari sisi ulnar dan refleksnya menghilang pada umur 3-4 bulan. Kemudian yaitu refleks rotting, goreskan pada sudut mulut si bayi garis tengah bibir. Nah, untuk normalnya bayi memutar ke arah pipi yang digores. Refleks ini menghilang pada umur 3-4 bulan. Nah, apabila tidak normal maka bayi tidak ada refleks, menunjukkan adanya gangguan neurologi berat. Kemudian refleks kaget, kita berikan tepuk tangan dengan keras. Nah, normalnya bayi akan mengekstensi dan mengfleksi lengan dalam berespon terhadap suara yang keras. Tangannya tetap merapat. Refleks ini akan menghilang pada umur 4 bulan. Nah, apabila tidak normal, tidak adanya refleks dan menunjukkan gangguan pendengaran. Untuk yang selanjutnya yaitu refleks menghisap. Nah, untuk tindakan ini kita berikan dot pada si bayi. Apakah bayi itu menghisapnya dengan keras atau tidak? Berarti apabila menghisapnya dengan keras itu bayi normal, dan apabila tidak normal, refleks untuk menghisapnya itu lemah dan tidak menunjukkan kelambatan perkembangan. Oke, cukup. Nah, itu untuk pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, apabila saya kurang untuk memberikan penjelasan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.